Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'du. Anak-anakku semuanya, rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan keimanan, masih diberikan kesempatan berjumpa kembali menggunakan metode yang sama, yaitu daring dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita masih senantiasa diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu untuk terus bermuajah menggunakan versi daring, senantiasa menuntut ilmu ya meskipun hanya seperti ini, dan bertemu di mata pelajaran yang berbeda. Kalau kemarin pembelajaran yaitu Quran hadis, yang sekarang adalah akidah akhlak. Semoga sampean tidak jenuh, sampean tetap mendengarkan apa yang saya katakan mulai awal sampai akhir. Kalaupun ada tugas nanti juga bisa mengerjakan, bisa senantiasa mengumpulkan dengan tertib, dengan tepat pada waktunya, tidak ada yang ngelindor, yang molor satupun. Karena harapan saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang ngajar sampean, apapun kondisinya, sampean harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan. Karena kita mengingat kembali, kita belajar mengenai akidah akhlak, yang mana akidah dan akhlak itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau kemarin kita belajar mengenai Al-Quran hadis, yang mana kita benar-benar belajar tentang Quran dan Al-Hadis, yang notabene Quran dan hadis itu merupakan sebuah pedoman bagi kita orang muslim. Sedangkan akidah akhlak itu adalah sesuatu hal yang saya kira sebagai kunci utama berperilaku. Jadi kalau kemarin Quran hadis itu adalah pedomannya, sekarang akidah akhlak itu adalah kelakuannya. Jadi untuk bersosial kita perlu mempersiapkan akhlak kita. Contoh seperti ini, kalau dalam Quran kemarin kita belajar mengenai, kalau Quran hadis ya, kita mengenai makna daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi dalam akidah akhlak kita tidak belajar seperti itu. Kita belajar bagaimana kita berperilaku, bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia, dengan tentu berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka seperti ini bisa dikatakan akidah akhlak itu merupakan pelajaran yang sangat penting, karena ini benar-benar membuat seseorang itu menjadi bagus atau tidak itu dipandang jadi dari akhlaknya. Orang dikatakan bagus itu biasanya dilihat dari cara kemampuan beradaptasi, akhlakul karimah atau tata krama, mulai dari tata krama berbicara, tata krama mata, tata krama tubuh, ya kan? Itu semuanya itu dinilai. Kalau orang dikatakan baik, maka perilakunya juga baik, tutur katanya sopan, santun. Tapi kalau orang itu dinilai buruk, biasanya tutur katanya kurang baik, perilakunya kurang baik, gampang misuan, gampang mengucap perkataan yang kotor, sering membuat onar. Itu biasanya dikategorikan orang yang kurang baik. Nah, maka kita sebagai warga Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar yang ada pelajaran akidah akhlak, marilah kita sama-sama menjaga akhlak kita, baik dari segi ucapan, baik dari segi kelakuan, baik dari segi tingkah laku, semuanya harus tetap dijaga. Kalau dari saya masih belajar di sini, ya gak apa-apa. Sama kalau ada pun sampean itu belajar terus salah, itu wajar gitu loh, gak masalah. Mungkin anak-anak kelas 1 ya, sampean kelas 10 itu mungkin ada yang canggung dengan gimana ya saya itu seperti ini. Mungkin ini hanya mungkin adiksi saya, mungkin apakah saya ini sudah termasuk yang
kondisi bagus ya, dikategorikan apik, dikategorikan orang yang berpendidikan, orang yang berakhlak ya. Memang untuk kelas 10 itu memang ada masih beberapa anak itu yang masih, ngapunten ya, saya mengatakan seperti ini, masih butuh bimbingan lagi untuk berakhlak, dari segi keilmuannya, dari segi akhlaknya, dari segi sopan santunnya. Di cara apa ya, ketika ini kan selama ini kan kita berhubungan keluar dengan sampean itu kan berhubungan menggunakan WhatsApp. Ada kalanya mungkin tata krama ketika tutur bahasa ketika WA itu masih sangat kurang, tapi ya nggak masalah selama itu masih bisa berbenah diri, sama bisa berbenah diri, saya akan memberikan longgaran. Tapi ya ini untuk pelajaran saya, entah dengan guru yang lain bagaimana, tapi saya berharap tolong sama usahakan ketika berhadapan guru yang lain, ketika berhadapan dengan guru yang lain, tata krama, kalaupun sampean masih belum bisa menggunakan bahasa Jawa, ya oke lah sama menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang tentu pemilihan katanya yang bagus, yang baik dan benar. Jangan pakai kata-kata Anda. Seperti yang sudah saya bilang, kalau menggunakan bahasa Jawa, pilihlah, kalau sebaya gunakan kata sampean. Tapi kalau dengan atasnya itu dengan guru sampean, orang tua sampean, gunakan kata jenengan. Ya, karena pemilihan diksi dalam perbuatan perkataan itu sangat-sangat penting. Nah, itu sedikit gambaran mengenai pembelajaran akidah akhlak. Karena saya kurang saya terus terang sama itu masih sangat-sangat kurang, dan saya sangat berharap pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu langsung. Kalau kepingin ngerti sampai itu seperti apa toh, dan ketika saya mengajar sebenarnya ini pembelajaran ini masuk atau tidak. Ya karena saya sudah mungkin dikatakan jenuh. Saya pulang ngomong di depan kamera nggak ada yang mendengarkan sama sekali, dan ada yang menuntut bahwa anak-anak ataupun sampean semua harus bisa. Lah gimana, kadang itu arek-arek atau sampean semua itu kadang ya nggak melihat video saya, melihat video pun saya kadang ya nggak jelas, belum paham, repot, serba repot. Tapi ya seperti itulah, nggak apa-apa. Tapi semoga tetap dilihat dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk materi aja. Kita masih bab 2 meskipun ketinggalan satu pertemuan karena Selasa kemarin saya kira juga tidak ada ya, tidak ada jam ya. Jadi kita ketinggalan satu pertemuan. Nah, oke, kita masuk bab 2 senantiasa pengertian sifat wajib dan sifat jaiz Allah senantiasa. Oke. 2 minggu kemarin saya menugaskan kepada sampean untuk buat peta konsepnya seperti ini. Saya tunjukkan kepada sampean. Nah, kurang lebihnya kan ada peta konsepnya seperti ini. Nah, ini peta konsep mengenai sifat-sifat Allah, mulai dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang kita tahu bahwa Allah itu punya sifat wajib, punya sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, ada nggak yang tahu mengapa saya itu memberikan tugas buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini? Ya karena saya ingin sampean bukan hanya mendengar materi dari saya, sampean juga membaca. Saya nggak terlalu berharap sampean bener-bener membaca, karena saya tahu sampean juga pelajarannya juga banyak, kadang juga bosan juga. Tapi saya mengharapkan sampean itu mau membaca, meskipun sedikit, mau membaca materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Untuk bab 2 mengenai sifat-sifat Allah, ada wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Saya kira ini langsung tugas. Kok tugas langsung kok Pak? Iya, ngoten niku senengane sama kan, mungkin apa Pak tugasnya? Bukan kok apa Pak materi hari ini, ndak. Mungkin apa tugas hari ini. Karena bagi sampean mungkin salah satu kegiatan ataupun tugas utama dari pembelajaran daring ini adalah mengerjakan tugas. Saya nemuin. Oke, itu tugas hari ini karena kita membahas masih tentang sifat Allah. Tugasnya nomor 1 yaitu mengapa Allah itu harus mempunyai sifat
wajib, ya sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Dan sebutkan contohnya. Jadi soalnya pertama adalah mengapa Allah itu harus mempunyai sifat wajib, mustahil, jaiz, tentu dijelaskan, ya kan? Setelah itu berikan contohnya. Tugas yang nomor 2 yaitu tugas nomor 2 yaitu sebentar, tak searching dari bawah. Bagaimana kita mengimani sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Bagaimana cara kita mengimani sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz? Nah, saya kira itu untuk hari ini, karena ya dengan keterbatasan materi itu, keterbatasan waktu, dan keterbatasan saya menyampaikan, mohon maaf ya. Saya itu seperti ini loh, kadang meskipun saya mengajar akidah akhlak, mungkin pure akidah akhlak, saya dipun logat ketika mengajar itu benar-benar berbeda. Saya mengajar komputer, saya mengajar kamera, dibanding mengajar langsung ketemu sampean itu sangat-sangat berbeda. Jadi mohon maaf kalau dalam pemvideoan dalam video banyak sekali tipu, banyak sekali kata-kata yang keluar tapi mungkin sama tidak paham. Sampean tanya tapi sama tanya tidak masalah. Tapi kadang gini loh, mohon maaf mungkin ada yang bertanya terus WA-nya belum sempat saya balas. Ketahuilah bahwa lo juga punya kesibukan, kan? Tentu kalau saya balas itu ketika saya longgar dan saya usahakan sempat-sempatkan. Tapi ada beberapa jam-jam tertentu yang saya nggak bisa membalas. Dari contohnya mungkin bareng setelah Isya saya itu bener-bener belum bisa membalas WA sampean sampai mungkin jam 9 sampai jam 10 karena notabene kondisinya, posisinya saya masih ngaji. Ya. Terus mungkin jam sore jam 3 sampai jam setengah 5 saya juga masih dalam kondisi ngaji. Jadi mohon maaf di jam-jam itu ataupun yang lain, ada beberapa jam yang lain itu masih belum bisa membalas WA sampean satu persatu karena memang dengan kesibukan yang lain. Terus pengumpulan tugas ini kapan? Yaitu 1 hari ya, sampai jam 12 malam nanti. Usahakan di foto di WA ke ketua, okay. Setelah itu ketua rekap dulu seperti biasa, dikirim teng kula. Adapun nanti istilahnya kok filenya belum karena masih direkap, ya udahlah, nanti malam sama setor siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum mengumpulkan. Terus mohon maaf ini saya tulus mohon maaf karena senantiasa merepotkan ketua kelas dan senantiasa merepotkan sampean semua, karena mungkin ada yang ngeluh mengenai cara mengumpulkan tugas. Ya saya bener-bener minta maaf karena memang kalau sama mengumpulkan saya beri Google Form, saya bisa memberikan Google Form kepada sampean. Tapi kesannya gini, kalau sampean mengumpulkan di Google Form itu sifat sosial, sifat toleransi, sikap toleransi dari sampean nggak akan tumbuh. Karena ya itu jadi ketua kelas itu mengemban, ya ternyata ada yang mengumpulkan, ada yang belum. Mungkin jengkel ketua kelas, wah iki anak ini, arah ini, teman ini kok belum mengumpulkan. Ya, gimana ini? Itu yang saya cari. Di sifat-sifat yang solidaritasnya mana? Itu. Terus mohon maaf ketika nanti saya sampean mengumpulkan harus difoto. Iya, harus difoto. Ya minimal gini loh. Sampean mengerjakan kan di buku. Mengerjakan itu sama di blender seperti ini ya, ini punya adik bukan punya saya, jadi abaikan warna dan semuanya. Sama mengerjakan di buku, setelah itu sama foto, sama kirim. Setelah itu sama boleh menghapus file itu dari HP, sehingga HP sama itu nggak penuh dengan foto-foto tugas-tugas seperti ini.
Saya tahu sampean itu ngapunten, mungkin ada yang memorinya masih low banget, HP-nya itu masih memori dengan memori yang masih ya rendah gitu. Saya tahu nggak masalah, tapi ketika sampean memfoto ya kan, tapi buktinya ini masih ada. Kalaupun nanti saya meminta lagi, ya tinggal buka lagi, foto lagi. Nonton ya. Jadi jangan buat itu seperti sebuah apa ya, suatu hal yang besar, tapi buatlah itu semaksimal mungkin, seenteng mungkin, sebisa mungkin. Nah, adapun nanti ada pertanyaan, karena ini videonya sudah terlalu panjang, saya kira saya juga tenggorokan sudah kering. Berarti sudah lama saya ngomong seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi saya langsung, chat lo langsung boleh. Saya kira cukup untuk hari ini karena ya sudah 15 menit. Mohon maaf semuanya. Ala timam syukran kasiran maafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.